Selamat siang, perkenalkan nama saya Heni, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 Universitas Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi Aku Bangga Sebagai Perempuan atau Laki-laki. Dengan metode yang pertama dialog partisipatif, yang kedua kerja mandiri, yang ketiga sharing pengalaman, yang keempat diskusi kelompok, yang kelima refleksi. Di SMP Negeri 1 Gunung Timang, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita sebelum mulai pembelajaran, maka mari kita mengawalinya terlebih dahulu dengan berdoa. Silakan sampai berdoa. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Salam Maria, penuh dengan cintamu, Tuhan Engkau di antara wanita dan Tuhan buahmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini dan waktu kami mati. Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih Rizky. Ibu akan absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua orang. Hadir semua ya. Kita ada berapa orang? 12 orang ya. Hadir semua. Baik. Syukur kalau semuanya hadir, berarti kalian senang dengan mata pelajaran ibu hari ini ya. Nah, selanjutnya ya, materi kita pada hari ini yaitu aku diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki atau laki-laki ya. Nah, untuk materi ini ya kita lihat sama-sama. Materi ini sebagai laki-laki atau perempuan ini sebenarnya ya kalian sendiri sudah mengenal diri kalian sendiri, entah sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Nah, maka dari itu minggu lalu kita sudah belajar juga tentang aku citra Allah yang unik ya. Nah, dari keunikan itu salah satu juga sebagai
sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, mungkin minggu lalu kalian sudah mempelajari, misalnya sudah sudah ibu beri TR waktu itu ya. Kalian harus belajar terlebih dahulu di rumah sebelum hari ini kita masuk belajar lagi. Nah, maka ibu mau bertanya dengan kalian PR yang sudah ibu sampaikan waktu itu. Misalnya kemarin tentang aku citra Allah yang unik. Nah, aku citra Allah yang unik, kemarin kalian sudah tahu apa saja keunikan dari diri kalian sendiri. Misalnya kemarin apa, Sofi? Hal-hal yang uniknya, ya, apakah wajahmu bulat atau wajahmu agak lonjong sedikit, atau misalnya kemarin rambutnya warnanya warna apa? Iya, ada warna putih dan juga ada yang warna hitam. Apalagi? Warna kulitnya apa? Hitam putih. Nah, ada yang putih, ada juga yang hitam. Nah, itu sudah kita pelajari minggu lalu ya. Nah, sekarang mengenai aku laki-laki dan perempuan, kemarin ibu juga minta kalian sudah belajar terlebih dahulu ya kan. Nah, mencari di internet atau baca buku di perpustakaan sudah ibu berikan kemarin. Nah, untuk tentang laki-laki dan perempuan ini ya, karena kalian ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan, tentu ada hal yang sangat membanggakan dalam diri kalian, betul apa tidak? Betul. Nah, ibu mau tanya nih, apa yang dibanggakan dari diri kamu? Ayo si anu nih, apa namanya? Ya, Patricia. Apa yang kamu banggakan dari diri kamu sendiri? Misalnya apa? Memiliki kemampuan. Apa saja kemampuanmu, Patricia? Sebagai perempuan, ayo. Misalnya aku bisa loh masak, aku bisa bikin ayam gitu. Apa yang kamu banggakan dari diri kamu? Kemampuan apa, Patricia? Sejenis lah, seperti memasak. Bisa memasak, betul. Perempuan cirinya harus bisa memasak. Apalagi? Bisa cuci baju. Oh, Aditya bisa cuci baju? Bisa. Oh, bagus sekali kalau bisa cuci baju. Kalau Mikael Rizky bisa apa? Cuci piring juga. Oh, jadi bukan hanya perempuan yang bisa cuci piring ya, berarti laki-laki juga bisa. Dan tadi seperti kata Aditya, bukan hanya perempuan yang bisa cuci baju, tetapi laki-laki juga bisa cuci baju. Nah, begitu. Bagus sekali ya. Nah, ini hal-hal yang bisa kita banggakan dari diri kita sendiri ya. Nah, itulah nanti yang kita pelajari. Misalnya kita lihat sana, tujuan pembelajarannya hari ini menjelaskan hal-hal yang patut dibanggakan sebagai perempuan atau laki-laki. Lalu yang kedua, menjelaskan perilaku atau kebiasaan yang perlu dikembangkan agar menjadi pribadi perempuan atau laki-laki yang membanggakan. Entah membanggakan yang seperti apa, misalnya mungkin nanti bisa diandalkan, dibanggakan oleh orang tua misalnya ya. Yang ketiga, menjelaskan pandangan gereja tentang perempuan atau laki-laki. Nanti ada dalam buku paket yang sudah kalian pegang itu ya. Nah, itu dari situ mulai kita dari tujuan itu. Lalu nanti metode yang akan kita pelajari ya. Nanti kita akan dialog ya, dialog saja ya seperti biasa. Lalu nanti kerja mandiri, nanti Ibu akan kasih tugas ya, ada nanti tugas untuk kalian mandiri ya, dikerjakan tugasnya. Lalu nanti kita akan sharing pengalaman ya. Kalau di dalam buku di situ ada sharing pengalaman ya. Nanti kita lihat sama-sama. Lalu selanjutnya setelah itu kita akan berdiskusi kelompok ya. Berdiskusi kelompok nanti kita bagi dalam dua kelompok, kelompok perempuan tersendiri dan kelompok laki-laki tersendiri ya. Lalu setelah itu kita akan refleksi dan nanti kita lihat mungkin ada tugas yang Ibu akan berikan. Jadi begitu nanti metodenya kita untuk pelajaran hari ini ya, tentang aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan. Baik. Selanjutnya ya, lihat di
dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptaannya, dia laki-laki dan perempuan ciptaannya mereka. Ya, 28 ganti. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk itu yang diambil Tuhan Allah, dan manusia itu dibangun merah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, dia akan dinamakan perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Oke, sudah. Baik. Nah, sekarang kita perhatikan di bacaan kitab sucinya, ya, kita menemukan pesan teks kitab suci. Di sana tadi berfirmanlah Allah, katanya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nah, ini adalah salah satu firman Allah yang menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kekuasaan yang lebih dari ciptaan yang lainnya, ya. Lalu selanjutnya yang ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, ya, itu sangatlah baik, termasuk kita sebagai manusia, entah laki-laki maupun perempuan. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah ini Ibu akan bagikan lembar kerjanya, tugas ya. Silakan kerjakan tugas yang Ibu berikan di lembar kerja ini, ya, secara mandiri satu-satu saja ini. Nah, ini Ibu akan bagikan. Silakan nanti dijawab ya, yang sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan, nanti dikumpul setelah itu. Siapa yang belum? Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan bekerja. Oke. Ya.
ditanya, misalnya kamu sebagai perempuan, apa saja yang kamu banggakan dalam dirimu sendiri? Misalnya tadi, kalau perempuan itu kulitnya agak mulus, lembut. Kalau laki-laki? Kasar. Oh, kasar, begitu ya. Kenapa kok bisa begitu, kasar? Mungkin karena pekerjaannya ya, beda dengan perempuan. Ya, mungkin laki-laki sukanya dipanas, misalnya panas matahari. Kalau perempuan sukanya di mana? Di dalam rumah, di kamar. Ya, jadi beda terlihat kulitnya ya. Jangan disinggung Pak Wali. Lalu perempuan biasanya kalau dia berjalan, bagaimana? Hah? Agak santai ya. Kalau laki-laki? Tegang, terburu-buru. Ya. Nah begitu ya situasinya yang kita lihat bisa. Inilah perbedaannya kalau antara laki-laki dan perempuan. Ya. Tapi hal yang membanggakan. Kalau hal yang membanggakan kira-kira apa? Saya bisa mencuci piring. Bisa mencuci piring. Laki-laki juga bisa mencuci piring. Ya. Atau misalnya perempuan juga boleh menjadi seorang presiden misalnya, ya enggak? Bukan hanya laki-laki saja. Oke, baik. Berasa sudah cukup. Mudahan tadi jawabannya sudah bagus semua ya. Ibu nilai. Lalu ibu bagikan nanti. Nah sekarang ibu minta kalian untuk bersiap-siap masuk kelompok. Nah kelompoknya ini silakan nanti membentuk kelompok khusus untuk perempuan. Yang laki-laki silakan kumpul dengan laki-laki. Oke? Begitu ya. Nanti ada ibu akan bagikan lembar kerjanya. Ya. Setelah kalian selesai bekerja, lalu nanti ada presentasinya. Presentasinya nanti akan maju semua ke depan. Yang laki-laki, kelompok laki-laki akan maju. Yang perempuan juga begitu. Ya, sudah siap? Oke, silakan sekarang jadikan pembentukan kelompok. Laki-laki seperti itu, perempuan seperti itu aja. Bisa langsung aja gitu. Tiga sebelah situ, tiga sebelah sini. Satu nih. Oke, sudah? Sudah bagi kelompoknya? Sudah. Oke, yang laki-laki ini tugasnya. Yang perempuan silakan dikerjakan dulu tugasnya. Ada beberapa pertanyaan di situ. Nanti kita akan presentasi ya ke depan ya. Presentasi dari masing-masing kelompok. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang ya. Silakan.
silakan dulu memperkenalkan kelompoknya, lalu hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelas 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami ingin memperkenalkan nama kelompok kami. Saya sendiri Patricia Natasha. Saya Menetani. Saya Sofia Agustina. Saya Rizka Nana. Saya Maria. Kenapa perempuan bisa menjadi presiden? Adit mau bertanya ya? Ya coba berdiri Adit. Silakan bertanya. Hendak sana. Kenapa perempuan bisa menjadi presiden? Kenapa perempuan bisa menjadi presiden? Katanya, ya. Jawabannya bisa. Karena perempuan juga punya hak duduk atau bekerja di pemerintah. Nah, perempuan juga punya hak Adit ya untuk duduk bekerja di pemerintahan sehingga perempuan juga boleh menjadi presiden. Oke, baik. Ada lagi? Terima kasih Adit. Ayo silakan bertanya. Ada lagi? Berdiri. Daniel, silakan. Mau bertanya? Atau ini apa namanya? Ya, silakan Yoandri. Berdiri Yoandri, silakan berdiri. Tanya menghadap mereka kelompok sana. Apakah laki-laki harus bisa memasak? Apakah laki-laki ya harus bisa masak? Ya, Harus bisa katanya supaya apa? supaya dia mandiri. Baik dalam pekerjaan maupun dalam Sudah? Oke, nah sekarang silakan kelompok perempuan untuk menanggapi hasil diskusi kelompok yang laki-laki. Silakan bertanya. Siapa yang mau bertanya silakan berdiri dan angkat tangan. Ya, silakan Tasya. Bagaimana pendapatmu tentang kaum perempuan yang tampil sebagai pekerja bangunan? Ya, bagaimana pendapatnya untuk kelompok laki-laki kalau perempuan tampil bekerja sebagai kerja bangunan? bagus jika ia mau bekerja apa saja, tetapi sebaiknya perempuan bekerja sesuai dengan kodratnya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Sofi, silakan Sofi. Banyak orang mengatakan bahwa perempuan itu harus lemah lembut. Apa pendapatmu bila melihat laki-laki yang lemah lembut? Laki-laki lemah lembut sangat baik, alasannya supaya dia bisa kasar kepada kaum perempuan. Ya, oke, sudah cukup. Ya, sudah. Terima kasih, silakan duduk untuk kelompok laki-laki. Baik, Ibu rasa ini untuk diskusi kelompoknya sudah bagus ya. Ya, bagaimana tadi bahwa antara laki-laki dan perempuan memang berbeda ya, baik dari segi pekerjaannya ya, baik dari segi fisiknya juga laki-laki dan perempuan sangat jauh berbeda. Nah, tadi mengenai pekerjaan memang ada perempuan memang sebaiknya dia harus bekerja di sesuai dengan kodratnya ya, karena tidak mungkin juga perempuan terlalu bekerja keras ya. Nah, ini memang tugas sebenarnya di antara laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi ya, saling tolong menolong, saling membantu. Itu saja yang kesimpulannya ya. Nah, oke, baik, Ibu rasa sudah cukup. Mari kembali ke posisinya tadi. Silakan.
Mudah-mudahan nanti di minggu depan kita juga masih bisa seperti ini, masih ada dalam sebuah kerja kelompok ya untuk menyelesaikan beberapa materi selanjutnya. Nah oke, lalu selanjutnya tadi Ibu melihat ada kelompok laki-laki atau perempuan yang sudah lumayan aktif untuk menjawab pertanyaan tadi dari diskusi kelompok maupun dari pertanyaan secara mandiri. Nah nanti Ibu akan kasihkan apresiasi untuk kelompok yang bagus dalam diskusi kelompoknya. Ya, Ibu akan memberi hadiah, ya. Mungkin hadiahnya ini tidak perlu dilihat dari dalamnya atau dari luarnya, silakan bisa dinikmati bersama nanti, ya. Oke, Ibu rasa Ibu akan menuju kelompok yang sangat bagus hari ini, yaitu kelompok mana ya? Laki atau perempuan? Laki. Ya, perempuan data seleksi. Oke, silakan yang perempuan ya. Mungkin salah satu orang mewakili, satu orang saja. Sophie atau siapa? Atau Rima? Ya, silakan. Oke, baik. Ini tadi sebagai ucapan terima kasih Ibu ya. Nah, ini nanti silakan sama teman-temannya dibagi ya. Semoga nanti akan belajar kita semakin tambah baik. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita beri aplaus. Oke, baik. Ibu rasa materi kita pada hari ini sudah selesai dan minggu depan ya materi kita dilanjutkan dengan aku memiliki kemampuan. Nah nanti silakan ini Ibu kasih PR untuk kalian ya, supaya membaca buku terlebih dahulu. Boleh cari di internet ya, atau baca buku di perpustakaan ya. Nah lalu selanjutnya mari kita tutup materi kita pada hari ini ya dengan doa penutup. Silakan tadi sudah Yuwandi, silakan Yuwandi. Badan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Oke, baik. Silakan nanti istirahat ya. Ibu ucapkan terima kasih, sampai berjumpa minggu depan. Selamat pagi semuanya. Oke, baik.